Topik seputar korban dan penyintas terorisme sering terlupakan dari diskursus tentang ekstremisme kekerasan. Padahal, dampak terorisme paling dirasakan oleh korban dan penyintas. Selain banyaknya jiwa yang terus berguguran, keluarga korban juga masyarakat sekitar yang terdampak harus terus bergulat dengan akibat aksi teror sepanjang hidupnya. Demi memberikan penghormatan juga mendukung korban dan penyintas terorisme, PBB menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Internasional untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada korban terorisme. Ini juga menjadi ajang untuk mempromosikan serta melindungi hak-hak asasi manusia paling fundamental, yakni kebebasan. Dengan memproklamasikan Hari Internasional yang didedikasikan untuk para korban, PBB menegaskan kembali bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum di tingkat nasional dan tingkat internasional sangat penting untuk mencegah dan memerangi terorisme. Pada tahun ini, tema yang akan digunakan dalam peringatan tersebut adalah Connection. Melansir laman resmi kantor kontra terorisme PBB, tema Connection digunakan karena para korban harus menemukan cara kreatif untuk tetap terhubung saat terisolasi satu sama lain dari keluarga, teman, dan komunitas mereka selama pandemi. Pada 2021 ini, yang menandai 2 tahun pandemi COVID-19, PBB menekankan pentingnya bagi komunitas internasional untuk terhubung dan berdiri dalam solidaritas dengan para korban, belajar satu sama lain, dan memastikan bahwa kebutuhan para korban terpenuhi serta hak-hak mereka ditegakkan. Ya, pemirsa, 21 Agustus sebagai peringatan Hari Internasional untuk mengenang dan memberikan penghormatan kepada korban terorisme. Di hari ini, PBB mendorong serta memastikan bahwa kebutuhan para korban terpenuhi. Bagaimana dengan pemenuhan hak-hak korban terorisme di Indonesia? Untuk membahasnya, kita telah bergabung dengan dua narasumber. Siang ini ada Bapak Hasto Atmojo selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selamat siang, Pak Hasto. Selamat siang, Mbak Anggita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Hasto dan pemirsa. Kita juga sudah tergabung dengan Mbak Susi Afitriani, salah seorang korban terorisme. Selamat siang, Mbak Susi. Selamat siang, Mbak Anggita. Baik, terima kasih sudah bersama kami di Lunch Talk. Saya sebelumnya mau tanya ke Pak Hasto dulu. Pak Hasto, hari ini kita kembali memperingati Hari Korban Terorisme Internasional. Untuk tema yang diusung tahun ini dan maknanya seperti apa, Pak? Ya, ini adalah tahun keempat peringatan dan penghormatan korban terorisme internasional setelah ditetapkan oleh PBB. Dan untuk tahun ini kita mengambil tema Bangkit Peduli Menyemai Damai. Ini maknanya karena kita pada saat memperingati ini, sedang dalam situasi pandemik yang luar biasa. Ya. Jadi selain kepedulian kepada korban terorisme, kita harapkan masyarakat juga meningkatkan kepedulian kepada para korban COVID-19. Dan menyemai damai ini adalah aksi damai yang harus kita kedepankan, terutama di antara para korban dengan para ex-pelaku terorisme. Selain itu, kita harapkan dengan peringatan dengan tema yang demikian, kita harapkan tidak ada lagi upaya-upaya kekerasan didasarkan oleh intoleransi dan juga kekerasan yang dilakukan terhadap warga maupun terhadap aparat penegak hukum. Saya kira itu, Mbak. Ininya. Baik, ini setiap kali kita melakukan peringatan Hari Korban Terorisme tentunya tidak hanya sekedar secara seremonial saja ya Pak, namun alangkah baiknya ada langkah praktikal. Nah, untuk target dalam pemenuhan hak korban di tahun ini sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau LPSK itu menangani korban terorisme sebenarnya dimulai sejak ada perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2014. Tetapi memang pada waktu itu kita sangat kesulitan karena belum ada dasar hukum yang menjadi landasan layanan kami kepada para saksi maupun korban yang secara khusus berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Tetapi kita sudah mulai mengkampanyekan perhatian pada para korban
Dan mulai tahun 2014 itu LPSK sudah memberikan layanan kepada para korban ini dalam bentuk pemulihan, rehabilitasi medis maupun psikologis kepada para korban. Baru setelah tahun 2018 keluar Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, ada payung hukum yang kemudian mengukuhkan peran LPSK untuk memberikan layanan kepada para saksi dan korban ini. Baik, artinya untuk perlindungan dan penampingan tidak hanya kepada korban saja, namun juga kepada saksi dan tadi juga Bapak sempat menyebutkan kepada ex pelaku ya Pak. Baik, saya mau tanya ke Mbak Susi. Mbak Susi, bisa diceritakan pengalamannya ketika kejadian tersebut seperti apa pendampingan yang diberikan oleh negara? Alhamdulillah, baik Mbak Anggi. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri untuk pendampingan negara itu sudah sangat-sangat hadir ya pada saat terjadinya bom Kampung Melayu pada saat itu. Dan saat itu juga saya langsung ditangani dan saya sudah mendapatkan pengobatan dan alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan kompensasi. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan mengikuti teman-teman seperti adanya modal usaha dan pengajuan beasiswa lainnya. Baik, sebagai salah satu korban terorisme ini apakah ada wadah komunikasi yang menampung korban-korban terorisme lainnya untuk saling memberikan support seperti itu, Mbak? Ya, untuk wadah organisasi saya sendiri tergabung dalam sebuah organisasi Yayasan Penyintas Indonesia yang saat ini juga saya masih saling menguatkan dengan korban-korban yang lainnya. Saya sendiri juga masih banyak belajar dari korban-korban yang sangat begitu kuat untuk menghadapi segala cobaan yang mereka alami saat ini. Baik, jika Mbak Susi pasti sudah sering berbagi cerita dengan para korban lainnya. Nah, dari perspektif korban lainnya sendiri, seperti apa proses pemberian bantuan kepada mereka sebagai korban terorisme? Apakah mungkin ada hambatan selama mendapatkan pemenuhan hak tersebut atau bagaimana? Ya, untuk hambatan sendiri, mereka biasanya lebih ke komunikasi ya. Kadang ada kayak misal mereka yang sudah lanjut usia, jadi kita masih tetap berusaha untuk menanyakan apakah sudah seperti apa dan inginnya seperti apa. Kita juga maksudnya saling mengingatkan ketika ada hal-hal seperti program-program pemerintah tersebut. Baik, saya mau tanya ke Pak Asto. Pak Asto, dalam upaya untuk memberikan hak atau bantuan kepada para korban terorisme ini tentu yang paling utama adalah pengumpulan data ya Pak. Apakah selama ini ada tantangan dalam upaya pengumpulan data tersebut sehingga mungkin ada korban terorisme yang terlambat mendapatkan bantuan? Ya, jadi korban terorisme itu sesuai dengan peraturan kemudian menjadi terbagi dua, Mbak. Korban terorisme, tindak pidana terorisme sebelum tahun 2018 itu masuk kategori masa lalu. Sedangkan 2018 ke atas itu kita masukkan saja korban terorisme masa kini. Nah, untuk korban terorisme masa lalu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu sudah sangat progresif memberikan perhatian kepada para korban tindak pidana terorisme termasuk korban terorisme masa lalu. Meskipun undang-undang ini tidak berlaku retroaktif, tetapi ada pasal yang menegaskan bahwa korban tindak pidana terorisme adalah tanggung jawab negara. Itu yang pertama. Yang kedua, korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak atas kompensasi. Jadi selain korban masa kini yang berhak mendapatkan kompensasi, termasuk korban tindak pidana terorisme masa lalu. Saya kira ini satu langkah yang sangat progresif dari negara untuk memberikan perhatian pada para korban tindak pidana terorisme ini. Nah, tindak pidana terorisme masa lalu ini ditarik dari tahun 2018
bulan Juni sampai ke belakang tahun 2002 ketika terjadi peristiwa bom Bali 1. Karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ini adalah penggantian dari Undang-Undang peraturan pemerintah pada waktu itu yang kemudian sudah menjadi undang-undang dan kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Baik. Sebelum tahun 2002 itu agak sulit ditetapkan sebagai tindak pidana terorisme karena waktu itu yang dipakai adalah undang-undang subversi. Nah, LPSK sudah memberikan layanan untuk korban tindak pidana terorisme ini kepada sejumlah 215 korban. Nilai kompensasi yang sudah dibayarkan 39 miliar 250 juta rupiah. Dan ini pada waktu itu diserahkan secara simbolik di Istana Negara oleh Presiden Jokowi pada 16 Desember 2020. Nah, setelah itu kami sekarang ini masih bekerja keras untuk mencari korban-korban tindak pidana terorisme masa lalu dan kita mengumumkan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi dan sekarang sudah tercatat ada 413 korban, baik dari Indonesia sendiri juga dari luar negeri, dan ini sedang kami assessment tentang nilai kompensasi yang akan diberikan oleh negara berdasarkan derajat lukanya dan sebagainya pada waktu itu. Baik, Pak Hasto dan Mbak Susi. Kesulitannya, baik. Pak Hasto, kesulitannya pada ya Mbak. Ya, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera. Ya, kita lanjutkan dialog Lunch Talk kita siang ini. Saya ke Pak Hasto dulu. Pak Hasto, tadi sempat terpotong. Anda sebelumnya sudah menjelaskan bahwa saat ini proses asesmen yang dilakukan terhadap korban terorisme aksi masa lalu saat ini sudah terkumpul sebanyak 413 orang ya Pak, dan dalam proses asesmen. Nah, ini apakah ada tantangan yang dihadapi selama proses pengumpulan data dan juga asesmen tersebut? Ya, memang karena para korban ini kan tersebar di mana-mana Mbak ya. Jadi seringkali kita sulit sekali untuk menemukan para korban ini kecuali mereka yang ada kontak dengan organisasi-organisasi penyintas Mbak. Kami sangat terbantu dengan adanya organisasi-organisasi ini karena dengan demikian kami bisa menghubungi para korban ini. Karena kalau sejak dulu tahun 2014 kita sudah mencoba untuk mengakses kepada para korban ini. Kesulitannya adalah data, Mbak. Data tentang korban ini kita tidak bisa mendapatkan yang akurat. Di kepolisian tidak ada data yang akurat tentang para korban ini. Di rumah sakit juga data ini sebagian besar sudah dimusnahkan. Oleh karena itu ya kita mencoba untuk yang saat ini kita mencoba bekerja sama dengan para rekan-rekan di organisasi penyintas untuk mengakses pada para korban ini. Selain itu kita juga mengumumkan secara melalui publisitas, melalui media sosial, melalui koran, melalui televisi dan sebagainya. Baik, nah, kendala karena apa? Ya, silakan Pak. Karena untuk korban masa lalu ini sudah lewat batasnya, Mbak. Karena hanya sampai bulan Juli. Oh, ada tenggat waktu batas pengumpulan data itu ya, Pak? Iya. Karena undang-undang itu mengamanatkan 3 tahun sejak undang-undang itu dikeluarkan, itu harus sudah bisa diselesaikan. Nah, kami berhasil mengumpulkan 413 orang korban tindak pidana masa lalu ini. Dan ini target kami tahun ini selesai dan bisa dibayarkan kompensasinya kepada para korban. Nah, bedanya kalau korban tindak pidana masa lalu ini tidak harus diputuskan oleh pengadilan, Mbak. Jadi para korban cukup mendapatkan surat
keterangan atau rekomendasi dari BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa dia adalah korban. Kemudian atas dasar itu ke LPSK untuk mengajukan permohonan kompensasi. Dan layanan lain, karena layanannya LPSK bukan hanya kompensasi tapi juga layanan medis, rehabilitasi psikologis dan juga psikososial. Baik, saya mau tanya ke Mbak Susi. Mbak Susi, tadi Anda sudah menjelaskan selama pemberian bantuan dan juga hak oleh pemerintah kepada Anda ini salah satunya adalah kompensasi dalam bentuk material atau dana. Nah, selain itu pendampingan apa lagi yang diberikan? Pendampingan yang diberikan saya sendiri selain kompensasi, pengobatan medis ya, dan sebenarnya masih ada beberapa pendampingan lain, tapi untuk saat ini saya masih fokus di pendampingan medis saja. Baik, kalau pendampingan psikologis apakah diikut sertakan juga? Untuk saat ini saya tidak meminta layanan tersebut, hanya medis saja. Baik, untuk pendampingan medis sendiri seperti apa pemberian layanan, Mbak? Pengobatan luka yang masih sering sakit, terus beberapa keluhan-keluhan lainnya dampak dari kejadian tersebut. Baik, saya mau tanya ke Pak Asto. Pak Asto, tadi sebelumnya di segmen pertama Anda juga sempat menjelaskan pemberian pendampingan dan juga bantuan ini tidak hanya untuk korban saja, namun ex-pelaku. Ini untuk pendampingan bagi ex-pelaku sendiri, apakah diikut sertakan dalam program deradikalisasi? Ya, kalau ex-pelaku ini sebenarnya lebih kewenangan BNPT, Mbak. Itu di dalam program deradikalisasi sebenarnya. Tetapi itu kemudian bisa ketemu dengan apa yang ditangani oleh LPSK terhadap para korban atau penyintas. Karena disitulah nanti dipertemukan antara korban dengan ex-pelaku ini, sehingga ada perdamaian, ada kebersatuan lah begitu. Bahkan kalau di BNPT itu ada yayasan yang dibentuk, Forsitas namanya, itu diantaranya untuk menggalang perdamaian dan persatuan di antara para napiter dan para korban ini. Kalau LPSK yang ditangani hanya adalah yang paling banyak adalah korban dan juga saksi. Kalau saksi ini untuk kasus-kasus baru utamanya ya, dan juga kasus-kasus lama yang pelakunya baru saja ditangkap misalnya. Itu kalau ada saksi yang akan diminta kesaksiannya di pengadilan, baik dia sebagai saksi maupun dia sebagai saksi korban, LPSK wajib memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Baik, nah ini Pak terkait dengan bantuan atau dukungan yang diberikan oleh pemerintah, selain berbentuk material juga diberikan pendampingan psikologis seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah bagaimana dengan para korban yang mungkin akibat menjadi korban peristiwa terorisme, misalnya peristiwa peledakan bom yang mungkin badannya menjadi tidak seperti sebelumnya, yaitu cacat, dan sehingga menghalangi dia untuk menjalani pekerjaan yang sebelumnya dan kehilangan mata pencarian. Pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah? Apakah diberikan pendidikan vokasi agar bisa melakukan wirausaha atau seperti apa? Ya, di LPSK itu selain kompensasi ya tadi, layanan yang kita berikan selain rehabilitasi medis, juga rehabilitasi psikologis, dan ada satu lagi adalah rehabilitasi psikososial namanya. Itu adalah program untuk membuat korban atau keluarga korban itu tetap survive, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Dan itu biasanya LPSK melakukan bersama dengan lembaga lain, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, di luar negeri maupun di dalam negeri, di pusat maupun di daerah. Kami banyak bekerja sama dengan organisasi-organisasi filantropi ya, seperti Lazismu, Dompet Duafa dan sebagainya, untuk memberikan bantuan kepada para korban ini dalam bentuk psikososial yang fungsinya agar korban atau keluarga korban ini tetap bisa survive menjalani hidupnya setelah mengalami peristiwa itu. Misalnya
ada keluarga yang kehilangan kepala rumah tangganya. Itu artinya kan keluarga ini akan mengalami ancaman secara ekonomi. Ya. Nah, LPSK wajib memberikan bantuan psikososial dengan mencarikan agar keluarga ini tetap bisa survive secara ekonomi. Misalnya anaknya yang sudah besar diikut sertakan dalam pendidikan dan latihan supaya dia bisa bekerja dan menggantikan posisi orang tuanya sebagai kepala rumah tangga secara ekonomi sehingga keluarga ini bisa tertolong. Juga ada bantuan dalam bentuk modal usaha. Juga pelatihan-pelatihan keterampilan. Misalnya keterampilan barista itu sudah berjalan dan ada yang kemudian mereka membuka warung kopi atau coffee shop gitu ya. Dan itu bisa melanjutkan kehidupan mereka. Kalau di Bali biasanya psikososial dalam bentuk modal usaha ini dikembangkan untuk usaha-usaha kerajinan biasanya. Dan itu difasilitasi oleh LPSK dan LPSK bekerjasama dengan instansi maupun lembaga lain di dalam memberikan layanan psikososial ini, Mbak. Baik, artinya pemerintah tetap menjamin bagaimana mereka bisa survive setelah menjadi korban dari peristiwa terorisme ya Pak. Nah, kita beralih ke hal lain Pak. Dalam peringatan hari peringatan korban terorisme internasional ini, Indonesia selalu melakukannya dalam bentuk melakukan aksi hening. Ini apa sebenarnya makna dari aksi hening itu? Aksi hening ini kita persembahkan untuk para korban, baik yang sudah meninggal dunia karena menjadi korban tindak pidana terorisme maupun para korban yang survive, yang sekarang kita sebut sebagai penyintas. Bahwa kita memperingati hari ini supaya kita bisa sampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di dunia bahwa terorisme itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka ini adalah korban yang harus mendapatkan empati yang besar dari seluruh masyarakat, dan itu terutama dari negara, untuk memberikan perhatian yang baik kepada mereka. Karena seringkali kondisi tubuhnya yang kemudian berbeda setelah mengalami peristiwa itu, kemudian ada rejeksi dari masyarakat ya, kok ya itu salah satu yang secara fisik diderita oleh para korban, yang kemudian secara psikologis itu akan berpengaruh terhadap pergaulan dia dengan lingkungannya. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, pada para korban ini adalah saudara kita, dan sebenarnya nasib yang mereka alami ini bisa menimpa siapa saja, termasuk kita, kapan saja dan di mana saja. Jadi memberikan perhatian kepada mereka ini sama saja memberikan perhatian pada diri kita sendiri. Baik. Pak Hasto dan juga Mbak Susi, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen ketiga nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Kita memasuki segmen terakhir dialog kita siang ini. Pak Hasto dan juga Mbak Susi, kita menghadapi tantangan dan juga tekanan yang lebih di masa pandemi ini, yang juga ikut dirasakan oleh korban terorisme. Terakhir saya ingin meminta closing statement dan juga pesan dari Pak Hasto dan juga Mbak Susi terkait dengan peringatan korban terorisme di tahun ini. Silakan Pak Hasto terlebih dahulu. Ya, terutama kepada seluruh anggota masyarakat di Indonesia, kami harapkan perhatian, empati, dan juga simpatinya pada para korban ini. Dan apabila di lingkungannya ada hal-hal yang aneh yang bisa ini segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga bisa diantisipasi sebelumnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada 413 pemohon kompensasi yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan kompensasi karena kami masih melakukan proses assessment. Kami harapkan bisa bersabar. Ini sudah pasti akan keluar kompensasi untuk saudara-saudara sekalian.
kita harapkan akhir tahun ini bisa dibayarkan. Karena memang kondisi pandemik ini cukup mengganggu kelancaran pekerjaan kita juga untuk melakukan assessment dan sebagainya. Baik, masyarakat juga harus berperan serta ya Pak dalam memberikan dukungan kepada para korban terorisme. Iya. Terakhir Mbak Susi, silakan pesan dan juga harapan dari Anda. Dari saya sendiri lebih menjunjung ketoleransian ya, terus menjunjung tinggi persatuan, memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, bijak dalam bersosial media juga. Baik, kita harapkan target untuk penyelesaian pemberian hak atau kompensasi bagi korban terorisme bisa terwujud ya tahun ini, dan semoga empati dari masyarakat akan semakin baik ke depannya terhadap korban terorisme. Terima kasih banyak Pak Hasto dan juga Mbak Susi sudah berbagi bersama kami di Lunch Talk. Sehat selalu. Ya.